Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah selaku calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Buton Utara. Yang saya hormati rekan-rekan guru serta staf SDN Negeri 1 Jampaka, dan tak lupa adik-adikku, anak-anakku yang sempat hadir pada kesempatan hari ini. Syukur alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan serta kekuatan untuk dapat hadir di tempat ini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif oleh Kepala Sekolah selaku calon guru penggerak Kabupaten Buton Utara Angkatan 10. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau. Bapak Ibu guru serta siswa dan siswi SDN Negeri 1 Jampaka yang sama berbahagia, adapun kegiatan kita pada hari ini akan kita laksanakan selama 2 sesi. Sesi pertama adalah sesi mendengarkan materi oleh calon guru penggerak. Sesi kedua adalah sesi tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Kepala Sekolah selaku CGP untuk menyampaikan materi yang akan dibawa kepada beliau. Dipersilakan dengan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Reis selaku MC kita pada pagi hari ini, dan saya ucapkan juga banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru serta anak-anak sekalian yang meluangkan waktunya untuk hadir di kegiatan diseminasi yang saya lakukan pada pagi hari ini. Salawat serta salam selalu kita curahkan di yang besar Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan pengikut beliau sampai sekarang ini. Mudah-mudahan di yaumul hisab kita diberi syafaat oleh beliau. Baik Bapak Ibu guru, mungkin pada kesempatan kali ini saya akan mendiseminasi budaya positif yang kita dapatkan di kegiatan calon guru penggerak Angkatan 10. Dan untuk mempersingkat waktu supaya tidak berlama-lama, mungkin saya akan langsung pada kegiatan materi. Pada materi kita pada hari ini mengenai budaya positif. Jadi Bapak Ibu, budaya sekolah. Pertanyaannya, apa itu budaya sekolah? Kemudian mengapa budaya sekolah itu penting? Kita pernah atau sering mendengar kata budaya. Budaya itu adalah kebiasaan kecil yang kita lakukan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Nah, begitu juga budaya sekolah. Berarti kebiasaan baik yang dilakukan di sekolah dalam waktu yang lama, dan itu menjadi sebuah karakter di sekolah. Nah, jadi kalau budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan atau kebiasaan yang ada di sekolah kita yang berpihak pada murid, sehingga murid dapat berkembang menjadi perilaku yang kritis, penuh rasa hormat, dan bertanggung jawab. Dan budaya positif yang biasa kita lakukan di sekolah adalah kita biasanya melaksanakan kegiatan senam pagi di setiap hari Sabtu. Nah, gunanya untuk apa? Untuk membuat kita menjadi sehat. Kebiasaan atau budaya yang kita lakukan mengaji di setiap hari Jumat, yasinan, ini gunanya adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang ketiga adalah kebiasaan membaca atau kebiasaan literasi. Setelah melaksanakan pembelajaran, biasanya di jam istirahat, anak-anak biasanya meluangkan waktu untuk pergi di perpustakaan membaca. Baik Bapak Ibu, ini adalah kebiasaan yang kita lakukan di sekolah kita. Jadi kebiasaan ini akan tertanam pada diri kita, karena kebiasaan ini atau budaya positif ini kita lakukan dalam jangka waktu yang lama, sehingga betul-betul budaya ini
akan tertanam pada diri kita dan akan menjadi sebuah karakter sekolah kita. Budaya seperti inilah atau kegiatan positif inilah yang akan menjadi pembeda kita dengan sekolah-sekolah yang lain. Selanjutnya Pak Ibu, jadi di dalam kegiatan hari ini, di dalam kegiatan diseminasi pada pagi hari ini adalah yang pertama itu perubahan paradigma atau teori kontrol, kemudian makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan, kemudian hukuman, konsekuensi dan restitusi, kemudian 3 motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi sedikit saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu bahwa eksplorasi konsep yang akan kita pelajari bersama pada pagi hari ini penting untuk kita Bapak Ibu, karena di sekolah kita ini kita banyak menghadapi siswa-siswi yang mempunyai karakter yang berbeda, yang heterogen. Nah, jadi coba kita sama-sama memperhatikan di situ, coba buka. Bisa saya minta 2 guru ya untuk mempraktekkan itu. Jadi satu guru dia mengepal tangannya seakan-akan mempertahankan sesuatu apa yang ada di kepala tangannya. Kemudian satu guru akan mencoba untuk merayu. Pokoknya guru tersebut yang sebagai pembujuk ini akan berusaha supaya kepala tangan yang dipegang sama salah satu guru dia akan buka dengan cara apapun itu, boleh rayuan, kemudian mengintimidasi juga boleh. Mungkin saya tunjuk Pak Dali, silakan Pak Dali, mungkin bersama Ibu Serli ya, silakan Bapak Ibu. Jadi nanti Pak Guru entah itu mau rayu pakai apa supaya kepala tangan Ibu Serli itu dibuka. Bu Guru, apa yang dikepal di tangannya? Boleh saya lihat? Bagaimana ini kan rahasia, tidak boleh kita buka. Kalau sesuatu yang ingin dilihat, tidak mungkin kita genggam di tangan, harusnya kita buka telapak tangannya. Tidak boleh Pak Guru. Karena ya saya juga di sini yang dia tidak apa-apa begini, saya lihat. Maaf ya Pak Guru, ini tetap tidak boleh. Jadi walaupun dengan segala cara tidak bisa juga diperlihatkan sama saya. Bagaimana yang namanya rahasia, kalau kita seseorang konsisten dengan sesuatu itu, kalau kita punya prinsip, tidak boleh. Walaupun saya pakai segala cara tidak bisa juga diperlihatkan atau dibuka apa sih tangan Ibu Guru. Pokoknya kalau untuk saat ini tidak boleh. Misalnya saya kasih uang, tidak bisa juga. Uangnya berapa? Harus ditahu dulu nominasinya berapa. Kalau yang 500 tidak bisa. Jadi kalau saya kasih uang, Belum bisa, belum mau. Kan belum mau juga. mau ditawari dulu tadi, makanya kita tanya. Kalau kita tanya kan berarti di situ kan harus mengungkapkan dulu, oh kemampuan saya seperti ini. Tapi kalau saya sebutkan nilai uangnya, kira-kira sudah bisa dibuka Jangan itu dulu, apa? mau dengar dulu bagaimana? Dengar dulu tawarannya, jangan langsung iya. Nah, saya ambil saja yang di atas kalau begitu. Kalau saya kasih uang warna biru atau 50, Tidak mau. Tidak Belum mau bisa juga. juga. Ya baik, tepuk tangan dulu untuk Pak Dali dengan Ibu Serli. Jadi Bapak Ibu, coba saya tanya dulu Ibu Serli. Ibu Serli, sebenarnya yang kita kepal itu yang di dalam pikirannya kita itu apa sebenarnya? Sesuatu keyakinan menyangkut pencipta. Oh begitu. Sesuatu keyakinan menyangkut pencipta. Nah, jadi apapun itu tidak akan dibuka. Ya bagus. Terima kasih ya Bapak Ibu. Sekarang kita beralih ke perubahan paradigma teori kontrol. Jadi yang Bapak Dali dengan Ibu Serli praktekkan tadi sebenarnya adalah bahwa kita manusia itu sesungguhnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Begitu juga kita Bapak Ibu. Kita sebagai seorang guru atau orang dewasa, kita memiliki hak untuk memaksa. Sebenarnya itu Bapak Ibu, itu semua adalah ilusi. Kemudian kita memberikan penguatan positif dan efektif dan bermanfaat.
Iya, pada saat itu berhasil Bapak Ibu. Kita katakan kamu harus belajar misalnya membaca supaya kamu pintar membaca. Itu adalah semua adalah ilusi Bapak Ibu. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mematahkan karakter. Semua itu adalah ilusi. Kemudian yang terakhir, guru mengontrol murid. Jadi kita ini berpikir bahwa kita ini bisa mengontrol murid. Padahal yang memiliki kontrol itu adalah murid itu sendiri. Jadi teori kontrolnya seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian stimulus respon dan teori kontrol. Jadi kalau stimulus respon ini dia mengatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita sama. Padahal teori kontrol itu kebutuhannya kita itu berbeda. Samakah kebutuhannya Pak Gali dengan Ibu Mary? Pasti berbeda. Stimulus respon ini adalah pemikiran sederhana, ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol, setiap orang memiliki pandangan yang berbeda. Pak Iksan, dia melihat bahwa itu adalah sebuah pohon kelapa. Yang dilihat Pak Iksan mungkin buahnya, tapi Pak Aceh belum tentu buahnya dilihat, mungkin daunnya. Jadi kalau kita tanya apa yang di pohon kelapa itu, Pak Iksan sebut buahnya, Pak Aceh juga sebut daunnya. Karena setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda. Ya. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Itu di stimulus respon. Tapi di teori kontrol, kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi apapun pandangan orang lain tentang dunia, kita harus pahami. Jangan kita memaksakan pandangan kita kepada orang lain. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dianggap suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Contoh, misalnya seorang anak, dia berbuat sesuatu, dia suka ganggu temannya. Kalau di stimulus respon, itu adalah sebuah kesalahan. Tapi di teori kontrol, itu anak itu dia memiliki tujuan. Entah itu jangan sampai dia cari perhatian gurunya. Dia melakukan sebuah kesalahan karena mungkin ada salah satu kebutuhannya tidak terpenuhi. Mungkin kasih sayang atau apapun itu. Kemudian yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Nah ini sama dengan yang tadi. Kalau di teori kontrol itu hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Seperti tadi yang dilakukan oleh Bu Shirley, bahwa cuma dialah yang bisa mengontrol dirinya. Kemudian model berpikir menang kalah. Anak itu kita bisa atur dan anak itu bisa diatur dirinya sendiri. Ya, kita tidak boleh berpikir bahwa kitalah yang mengontrol anak, tapi anak itulah yang mengontrol dirinya sendiri. Kita ini sebagai guru adalah menuntun anak. Selanjutnya Bapak Ibu, makna disiplin. Coba saya tanya, apa itu disiplin? Ibu Mary, tolong dijawab. Disiplin, ibaratnya kalau saya guru datang tepat waktu. Nah, disiplin. Oke. Kalau Ibu Minardi, apa itu disiplin? Berarti aturannya Ibu Mary ya. Aturan. Terus Pak Iksan, disiplin itu apa? Nah, jangan ribut. Nah, berarti itu tidak jauh-jauh ya. Disiplin itu tidak jauh-jauh dari ada aturan, kemudian tata tertib. Di sekolah kan yang ribut kan di dalam kelas. Berarti disiplin itu tidak jauh-jauh dari aturan dan tata tertib atau kepatuhan. Kemudian makna disiplin dan nilai kebajikan. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara mau menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Maksud daripada Ki Hajar Dewantara ini adalah kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita, maka orang lainlah yang akan mendisiplinkan kita. Contoh, Bapak Ibu memakai baju dinas misalnya setiap hari Senin. Itu Bapak Ibu pikir karena Bapak Ibu kita takut dengan aturan bupati misalnya, karena kita berpikir itu adalah bupati yang melakukan aturan seperti itu harus memakai pakaian dinas.
Kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita, maka orang lain yang akan mendisiplinkan kita. Jadi kita memakai baju, sebenarnya memakai baju dinas pada hari Senin misalnya, itu adalah kita menghargai diri kita. Maka harus timbul dalam diri kita bahwa kita menghargai diri kita sendiri. Jadi dia ini mengatakan bahwa arti kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplin, yang artinya belajar. Jadi kata disiplin itu juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid yang pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ya, kalau seorang anak atau kita mengikuti suatu aliran, harus kita mengetahui alasannya kita mengikuti aliran tersebut. Sehingga kesadaran itu atau motivasi itu dia muncul dari dalam diri kita, tidak muncul dari luar diri kita. Misalnya tadi kita memakai seragam karena perintah Pak Bupati. Nah, itu berarti itu kesadaran baik. Jadi seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan dengan nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita motivasi yang keluar dalam diri kita itu kita bisa bertanggung jawab. Kemudian kita bertindak itu atas dasar nilai-nilai atau kebajikan universal yang ada pada diri kita. Contohnya kita ini di sekolah berarti kita menganut nilai-nilai kebajikan, yaitu menganut mengenai profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, jadi ini tadi ya, makna disiplin positif adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan serta memperdayakan murid untuk melakukan tanpa ada ancaman, hukuman, atau paksaan. Baik ya, Bapak Ibu, kita lanjut ke materi berikutnya adalah 3 motivasi perilaku manusia. Nah, seperti yang saya sudah katakan, ekstrinsik itu berarti berasal dari luar, ya, motivasi yang berasal dari luar. Biasanya motivasi atau perilaku manusia itu pertama kalau di sekolah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak-anak datang di sekolah itu bukan karena keinginannya sendiri, tetapi dia menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Misalnya dia datang di sekolah, dia harus cepat-cepat karena takut dihukum sama Pak Guru, iya kan? Kemudian dia datang di sekolah karena mungkin paksaan orang tuanya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, diberi penghargaan dari gurunya. Misalnya dia datang cepat sebagai penghargaan. 70% siswa kita itu, mereka itu datang ke sekolah adalah memiliki motivasi ekstrinsik. Untuk yang ketiga itu intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi misalnya dia datang sekolah karena dia menghargai dirinya sendiri, kemudian itu juga adalah tanggung jawabnya. Jadi memang keluar dari dalam diri anak itu. Iya, Bapak Ibu. Jadi anak-anak kita itu dia termotivasi untuk belajar. Ini dari contoh video yang ditampilkan. Dia maju ke depan karena ingin mendapatkan hadiah. Jadi itu motivasi seorang anak. Padahal apa yang kita lakukan itu sebenarnya sama, Bapak Ibu. Dalam waktu yang singkat itu betul adanya. Tapi kalau jangka panjang setelah kita tidak beri hadiah, maka anak itu tidak akan pernah lagi berbuat, bahkan dia tidak akan datang ke sekolah kalau kita tidak kasih hadiah. Jadi pemberian hadiah kepada anak ini atau reward ini sebenarnya kalau bisa kita hindari. Saat kita berulang kali menjadikan anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mereka mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada orang atau karya melakukan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak bisa melakukan atau mereka akan memilih untuk melakukannya. Jadi Lincoln itu dia katakan seperti itu. Apabila kita berulang kali memberikan hadiah kepada anak, kita berpikir dia tidak bisa melakukan apa yang kita suruhkan. Berarti itu kita mau membunuh salah satu nilai yang ada pada diri anak.
Kalau kita menjadikan terus hadiah, maka itu tidak efektif. Baik, ini salah satu contoh ya. Nah, itu tadi. Ya, dia memakai seragam lengkap agar tidak terkena hukuman. Dia datang di sekolah, salah satu motivasinya itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dari contoh video ini bahwa seorang anak itu dia termotivasi karena dia ingin kelasnya itu kelihatan bersih supaya pelajarannya nyaman. Berarti itu adalah motivasi yang muncul dari dalam diri seorang anak. Jadi motivasi yang kita inginkan adalah motivasi yang muncul dari dalam diri anak itu sendiri. Materi berikutnya adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, Bapak Ibu, itu dia bersifat satu arah dan guru yang memberikan. Sedangkan konsekuensi sudah disepakati dengan murid. Kemudian restitusinya bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Hukuman ini, Bapak Ibu, yang bersifat satu arah dan guru yang memberikan. Ini hukuman ini tiba-tiba saja diberikan kepada anak, dan itu biasanya guru yang memberikan hukuman. Kemudian kalau di dalam teori konsekuensi itu kita sudah sepakati, yang terlambat datang ke sekolah, misalnya dia pungut sampah, kita sudah sepakati bersama melalui keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kemudian restitusi. Kalau di restitusi ini bukan untuk kita cari kesalahannya apa, tapi kita belajar dari kesalahan itu. Misalnya dia terlambat sekolah itu karena apa, kemudian dia belajar untuk memperbaiki kesalahannya itu di dalam restitusi. Kemudian tanpa memulai suatu kesepakatan. Nah, ini seperti yang saya sudah kasih contoh tadi. Kalau hukuman itu tidak ada kesepakatan, dia spontan, langsung dilaksanakan, langsung dilakukan pada saat itu. Itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi itu murid tidak merasa nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Ya, pada saat kita kasih, misalnya dia terlambat, kita suruh dia dia sudah tahu konsekuensinya apa, itu memang dalam jangka waktu yang pendek. Yang dibutuhkan adalah restitusi, memperbaiki hubungan. Jadi kalau dia sudah melakukan kesalahan, kita perbaiki dia supaya kita cari akar masalahnya apa, supaya anak itu mendapat solusi dari masalahnya. Misalnya dia terlambat gara-gara apa. Kemudian hukuman yang diberikan dapat berupa fisik maupun psikis. Contohnya Bapak Ibu, yang berupa fisik, misalnya kita suruh mereka lari keliling lapangan pada saat terlambat. Tapi kalau psikis, kita menggunakan kata-kata, ya, kita mau bentak, kenapa kamu terlambat? Ya, itu tidak boleh, Bapak Ibu. Kemudian berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur konsekuensi, menuntun untuk melihat ke dalam diri, fokus pada solusi. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kalau di restitusi berarti kita menggunakan solusi, bukan kita cari kesalahan seorang anak. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya walaupun dia sudah terlambat, maka kita kembalikan setelah kita cari tahu apa akar masalahnya, carikan dia solusi seperti apa, dan dia sudah bisa mendapatkan solusinya, kita kembalikanlah dia kepada teman-temannya. Jadi hukuman, Bapak Ibu, hukuman itu masuk ke dalam identitas gagal. Ya, di sini ada contohnya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu kalau hukuman, ya, itu identitas gagalnya dia. Tapi kalau identitas suksesnya kita disiplinkan, artinya konsekuensi bisa kita lakukan, kemudian restitusi kita bisa lakukan. Kalau hukuman tidak nyaman untuk murid, ya, dalam jangka waktu yang panjang,
Misalnya kita hukum dia tidak akan mengulangi lagi, tapi dia merasa bahwa saya ini habis dihukum, sehingga menimbulkan dendam kepada anak itu. Dia dendam sama gurunya. Kemudian kalau di konsekuensi tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang pendek, cuma pada hari itu. Ya, kalau cuma konsekuensi, karena kita sudah sepakati konsekuensinya apa. Kemudian kita menguatkan murid murid dan anak dalam jangka waktu yang panjang. Kita diberi dia penguatan supaya dia sadar apa yang dia lakukan. Kemudian dia bisa mencari solusinya sendiri tentang apa kesalahan yang dia lakukan. Kemudian korban mendapat keadilan. Kalau hukuman kayak di polisi itu langsung mendapat keadilan. Kalau di konsekuensi korban bisa diabaikan. Kalau di restitusi korban mendapat ganti. Kemudian kalau hukuman anak tersakiti. Nah, jadi masih banyak ya Bapak Ibu. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, kalau kita merestitusi anak itu kita tidak cari kesalahannya supaya dia tebus kesalahannya, tapi kita cari dia belajar dari kesalahannya itu. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Nah, itu seperti saya katakan tadi, kalau kita hukum anak-anak, malah hubungannya kita dengan anak itu dia akan renggang, dia akan dendam dengan kita. Tetapi kalau kita menggunakan restitusi, kita akan memperbaiki hubungan dengan anak itu. Dia akan merasa nyaman dengan kita, karena kita carikan solusi dari apa akar masalahnya. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Artinya kita tawarkan solusi kepada anak, bukan kita paksa. Kemudian restitusi menuntut melihat ke dalam diri, jadi ke dalam diri anak ya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Kira-kira dia terdapat kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi kepada anak itu? Apa kebutuhan dasarnya? Misalnya dia melakukan kesalahan di kelas, mungkin ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, misalnya kasih sayang, ya, dia tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya itu. Dia ingin disayang sama gurunya, maka dia berbuat salah. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ya, ini adalah memang restitusi itu adalah cara yang paling baik ya Bapak Ibu. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kepada karakternya anak ya, bukan tindakannya anak yang kita fokuskan, tapi karakternya. Kemudian restitusi menguatkan, restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, seperti yang saya sudah jelaskan dari awalnya. Jadi Bapak Ibu, coba kita perhatikan hukuman atau konsekuensi. Ini seharap Bapak Ibu jawab ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi ya. Kemudian murid diminta untuk push up 5 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, karena tidak relevan dengan apa yang dilakukan, tidak mengedukasi, itu adalah hukuman. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi ya, karena dia telah mencoret teman kertasnya temannya, maka dia harus ganti, itu konsekuensi. Kemudian merapikan kelas karena telah membuat banyak sampah saat istirahat, konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Konsekuensi, karena dia telah membuat sampah ya. Mengantar teman ke UKS dan mengobatinya karena mendorong saat berolahraga, konsekuensi ya. Kemudian membersihkan kolam sekolah karena membuat nangis adik kelas 1, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, karena itu yang saya katakan tadi, dia langsung kepada langsung kepada fisik anak ya, kita hukumnya. Tadi kita boleh paham ya. Jadi dihukum oleh penghargaan. Jadi hukuman itu Bapak Ibu, kalau kita memberikan penghargaan kepada anak, itu sebenarnya kita menghukum anak itu.
kita hukum sebenarnya. Karena di sini dikatakan penghargaan tidak efektif. Maksudnya penghargaan tidak efektif ini memang kita sudah kasih dia penghargaan, tapi dia tidak mau lagi berbuat kalau kita tidak beri hadiah lagi atau penghargaan. Makanya apa yang kita lakukan itu tidak efektif, Bapak Ibu. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Kalau kita memberikan penghargaan kepada seorang anak, nanti anak yang lain dia akan merasa bahwa dia saja dikasih, saya tidak. Nanti si anak yang satu dia bombe, artinya dia marah kepada temannya yang dikasih. Itu kenapa hukuman dihukum oleh penghargaan. Dalam artian penghargaan merusak hubungan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi kalau kita beri penghargaan kepada anak itu tidak tepat, Bapak Ibu. Karena apa yang kita lakukan memang dalam jangka waktu yang singkat tidak ada masalah. Tapi kalau jangka waktu yang lama dan bagaimana kita menumbuhkan kesadaran yang ada dalam diri anak, itu tidak tepat. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Mungkin si anak itu punya kualitas yang baik, tapi karena kita beri anak yang lain penghargaan, maka kualitas untuk dia berbuat itu menjadi turun, semangatnya untuk berbuat menjadi turun. Dia diberi, saya tidak akan seperti itu. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Akhirnya kreativitas seorang anak itu tidak ada. Padahal kalau kita suruh gambar sesuai apa yang kalian bisa, nah jadi dia akan memiliki imajinasi yang tinggi, kemudian dia akan berkreativitas. Tapi karena kita beri penghargaan, kita patok dia dengan gambar seperti ini, artinya kreativitasnya tidak ada, hilang. Itu juga tidak boleh, Bapak Ibu. Kemudian penghargaan menghukum. Kalau ini jelas ya. Misalnya ada anak-anak yang juara 1, itu sebenarnya menghukum anak-anak yang juara 2. Karena dia akan merasa bahwa apa yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Jadi makanya kalau memberi hadiah itu sebenarnya boleh, tidak ada masalah. Tapi bukan hadiah namanya. Apa namanya Bapak Ibu? Memberi apresiasi. Memberi apresiasi, tapi itu tidak direncanakan, langsung dia. Ini untuk kamu. Tapi semaksimal mungkin bagaimana caranya kita beri anak itu apresiasi. Ya, kita apresiasi apa yang dia lakukan. Makanya di kurikulum merdeka itu tidak ada pemeliharaan, Bapak Ibu. Nah, jadi ini tadi dihukum oleh penghargaan, itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang anak melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam waktu yang pendek. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Jika kita ingin menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut tidak akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam dirinya. Kalau kita terus mau dia melakukan sesuatu itu kita karena dia termotivasi karena penghargaan, maka ujung-ujungnya dia tidak akan melakukan lagi, tidak akan keluar itu motivasi yang ada dalam dirinya, malah dia akan hilang. Ya. Kemudian jika kita mendapat penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut logis, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Materi selanjutnya adalah masalah keyakinan kelas. Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa keyakinan kelas? Apa bedanya keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas atau peraturan kelas? Ada yang bisa bantu saya untuk menjelaskan? Kenapa bukan kesepakatan atau peraturan kelas? Coba seperti itu. Dari yang saya ketahui, dari kesempatan kelas yang kita sudah buat antara guru dengan murid, nanti akan dirembukan dan kemudian dijadikan keyakinan kelas yang akan dipatuhi oleh murid-murid. Itu saja mungkin Pak. Ya, terima kasih. Ada yang lain? Tidak apa-apa, kita sama-sama berpendapat. Nanti kita sebutkan pendapatnya kita. Kalau saya beri contoh, misalnya kita pakai helm, misalnya jangan sampai ditangkap sama polisi. Aturan atau keyakinan? Aturan. Aturan.
aturan, tapi diyakini misalkan ya tidak ada aturan, tapi dia yakini kalau memakai cara itu kita terlindung. Iya. Selamat. Jadi Iya. dari aturan baru jadi keyakinan. Ya, betul, Bapak Ibu. Jadi kalau di sini, kalau keyakinan itu dia betul-betul muncul dari dalam dirinya kita. Dia itu bersifat abstrak, nyata dari dalam diri kita. Jadi bedanya kalau aturan atau kesepakatan itu, kalau aturan sudah dibuat, ya, dibuat misalnya dia mau pakai helm karena dia mau pakai helm, dia takut jangan sampai ditangkap polisi. Dia mau apa, lewat di jalan, dia mau pakai helm karena ada pelantas. Itu kan suatu aturan, iya kan? Tapi kalau dia muncul dalam dirinya kita bahwa kita memakai helm itu adalah untuk keselamatan, maka itulah keyakinan. Muncul dari dalam dirinya kita bahwa itu adalah untuk keselamatan kita pakai helm, bukan karena takut ditilang sama pelantas. Kesepakatan kelas lebih rinci dan detail. Kesepakatan kelas konkret dan lebih mirip pada peraturan dia. Kemudian kalau keyakinan kelas bersifat lebih abstrak seperti yang saya katakan tadi. Kemudian memiliki nilai-nilai kebajikan yang kita yakini secara universal seperti tadi keselamatan, tanggung jawab, karena itu tanggung jawab kita pakai helm, ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan disepakati secara tersirat maupun tersurat, Bapak Ibu. Nah, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi ini keyakinan kelas atau kesepakatan kelasnya. Kalau kesepakatan kelas, ya contoh, mendengarkan ketika guru atau teman berbicara, ya, itu kalau kita buat kesepakatan kelas. Kemudian tidak menyela pembicaraan orang lain. Kemudian mengangkat tangan jika ingin berpendapat, itu adalah kesepakatan kelas. Kemudian datang dan pulang tepat waktu, memakai seragam sesuai jadwalnya. Kalau kita datang sekolah harus sesuai jadwal, memakai seragam sesuai jadwalnya. Kalau pakai merah putih harus ini pakai, jangan pakai batik. Kemudian meminta izin ketika ingin keluar kelas, itu adalah suatu peraturan kesepakatan kelas. Tidak menyontek ketika ulangan, kemudian membantu temannya yang kesulitan, itu adalah kesepakatan yang kita buat. Kemudian kesepakatan ini kita kerucutkan lagi menjadi sebuah keyakinan. Kita perkecil lagi artinya. Nah, dengan nilai-nilai universal yang ada pada diri kita. Contohnya keyakinan kelas, misalnya mendengarkan ketika guru atau teman berbicara, itu kita menghormati diri kita, menghormati diri kita sendiri dan orang lain. Kita kerucutkan seperti itu. Kemudian tidak mengganggu teman misalnya, berarti kita ganti dengan saling menghormati atau saling menyayangi. Kemudian kita datang tepat waktu, berarti itu kita pakai kata disiplin. Kalau di keyakinan kelas, di dalam keyakinan kelas kita tidak boleh menggunakan kata larangan atau kata negatif. Jangan membuang sampah sembarangan, itu tidak boleh, ya. Tapi yang kita gunakan, jagalah kebersihan. Nah, jadi ini contoh video yang saya buat. Ya, jadi itu Bapak Ibu contoh dalam perbuatan keyakinan kelas. Ini akan betul-betul dilaksanakan oleh anak kalau kita lakukan, karena ini adalah muncul dari dalam diri anak, karena sesuai apa yang mereka inginkan. Nah, dengan cara kita buat kesepakatan kelas, kemudian kita jadikan sebuah keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, di sini setelah muncul dari dalam diri kita, maka terbentuklah suatu peraturan kelas seperti yang saya sampaikan tadi.
keyakinan yang muncul dari dalam diri kita aplikasikan ke dalam peraturan kelas, kemudian dia menjadi sebuah keyakinan, kemudian setelah menjadi sebuah keyakinan maka akan menjadi lingkungan yang positif. Artinya dia akan mengarah kepada lingkungan, bukan cuma di kelas tetapi sudah di seluruh kelas dia akan terbentuk. Kemudian terciptalah budaya positif, Bapak Ibu. Setelah kita lakukan semua ini, insya Allah akan tercipta budaya positif yang ada di sekolah kita. Untuk materi selanjutnya yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia yang salah satunya adalah bertahan untuk hidup. Jadi kebutuhan yang bersifat fisiologis ini untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi ini kebutuhan hidup ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi biasanya anak ini dia melakukan sesuatu itu ada alasannya, seperti yang saya katakan tadi, karena ada sesuatu kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Jadi 5 kebutuhan dasarnya mungkin dia melakukan sesuatu karena ada alasannya, karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, misalnya kasih sayang. Mungkin di rumah dia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Di sekolah dia ingin disayangi. Seperti itu. Kemudian penguasaan atau pengakuan akan kemampuan, dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui dan dihormati. Misalnya seorang anak dia melakukan sesuatu itu supaya supaya diakui dari temannya yang lain. Kemudian yang keempat, anak itu menginginkan sebuah kebebasan. Kemandirian, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain, dan suka mencoba hal-hal baru. Ini artinya anak yang menginginkan kebebasan. Dia tidak terpengaruh dengan orang lain, kemudian dia suka mencoba hal-hal baru. Pokoknya dia ingin bebas. Kemudian kebutuhan dasar yang kelima yaitu kesenangan. Mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ini biasa juga bukan cuma seorang anak, tapi kita juga seperti ini Bapak Ibu. Kita ingin senangnya, kemudian ingin tertawa. Ini biasa kita lakukan. Jadi 5 kebutuhan dasar ini harus kita pahami. Jadi coba mari kita mengidentifikasi masalah berikut. Bimo seorang anak kelas 1 selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi Bimo. Respon Bimo seperti di bawah ini. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Nah, kira-kira kebutuhan dasar apa Bapak Ibu yang ingin dipenuhi oleh Bimo, yang tidak terpenuhi? Dia ingin bebasnya, kebutuhan dasar kebebasan yang diinginkan. Kemudian aku senang bermain kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru, kesenangan ya. Nah, tadi kan ada ya kebutuhan dasar ya, ada kasih sayang ya. Kemudian ibu guru kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah, ini apa ini? Kasih sayang, ingin disayang ya. Kemudian aku hebat kan, guru kejar aku, apa itu? Pengakuan. Ngaku atau Ingin diakui. kekuasaannya. Nah, jadi seperti itu. Biasanya anak-anak memiliki sifat-sifat seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut. Ada 5 posisi kontrol yang kita harus pahami Bapak Ibu sebagai seorang guru. Yang pertama adalah penghukum, pemberi merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebelum kita lanjut Bapak Ibu, mungkin saya mau bertanya kepada kita semua. Kira-kira kita di dalam 5 posisi ini berada di posisi yang mana Bapak Ibu?
Ini untuk saat ini. Ya, mungkin kebanyakan rata-rata penghukum ya Bapak Ibu. Memberi rasa bersalah, kemudian teman. Dia kayaknya saya pemain. 4 poin. Oke, pemantau, penghukum ya semua ya. Oke, baik Bapak Ibu. Coba kita perhatikan video yang saya akan tampilkan supaya kita sadari kita ini berada di posisi yang mana sebenarnya. Sini kamu. Tidak kayak gitu juga. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok kamu Ini saya sih tanya kamu. Pak, ini guru atau ibu? Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Langsung kita didemoi 1 jam Kakak. Iya. Jadi Bapak Ibu, ini posisi seorang guru sebagai penghukum. Jadi kalau penghukum itu biasanya dia menggunakan hukuman fisik atau verbal, ya. Kemudian ciri-cirinya itu suaranya keras atau marah, ya. Ya. Kemudian itu seperti yang di video tadi, patuhi aturan saya, sampaikan. Ya, sebenarnya saya akan beri contoh dalam video untuk guru, tapi ini karena mengingat tidak seperti ini. Jadi begitu ya Bapak Ibu, kita lanjut. Gurunya gitu berdiri. SD saja yang bagus. Videonya SD. Jadi Bu, Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Nah, jadi posisi tadi adalah posisi sebagai pemberi rasa bersalah. Biasanya menggunakan bahasa yang lembut, seakan-akan kesalahan itu apa yang dilakukan anak itu adalah Sebab saya dari mana? dia akan dimarahi oleh kepala sekolah. Jadi dia memberi rasa bersalah kepada anak. Kemudian pada posisi itu anak itu akan merasa sangat bersalah. Bahkan kadang karena saking bersalahnya seorang anak itu mungkin tiba di rumah dia akan sakiti dirinya, ya seperti itu. Jadi posisi penghukum membuat merasa bersalah itu sebenarnya kalau bisa kita hindari dulu. Lanjut. Naren,
Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang lambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu sama saja demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Dan terlalu sudah kesana kamu sekolah sampai ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, jadi sebagai teman Bapak Ibu, sebenarnya ini sisi positifnya, si anak itu akan anak ini dia akan merasa bahwa biar saya melakukan kesalahan pada ibu guru, dia tidak hukum juga saya, kan seperti itu. Kita lanjut ya Bapak Ibu supaya waktu. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Tadi posisi sebagai seorang pemantau. Jadi pemantau ini biasanya dia lebih kepada data, kemudian lebih kepada konsekuensi, ya, lebih kepada konsekuensi. Seperti contoh video tadi, dia akan memberikan konsekuensi kepada anak itu untuk mengerjakan tugas selama 20 menit karena dia terlambat, ya. Kemudian yang selanjutnya Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. ya, baik Bapak Ibu. Itu tadi adalah posisi sebagai seorang manajer.
Jadi dari kelima posisi kontrol seorang guru itu, maka yang kita harus lakukan adalah dalam posisi manajer. Jadi bagaimana kita menstabilkan kondisi anak, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian mencari akar masalahnya, kemudian setelah itu kita kembali kepada kelompoknya. Sudah dipahami ya Bapak Ibu? Jadi setelah ini kita sudah tahu posisi kita di bagian mana dari kelima video itu. Sekarang kita lanjut kepada segitiga restitusi. Di sini kan kita sudah tahu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, itu menurut dosen. Kemudian di dalam segitiga restitusi itu ada yang pertama itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu biasanya yang keluar adalah kata-kata seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu kita stabilkan identitas. Kemudian yang kedua, kita validasi tindakan. Misalnya kamu tentu punya alasan kenapa melakukan kesalahan itu misalnya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu biasanya pertanyaan yang keluar pada saat kita validasi tindakan yang salah. Kemudian setelah itu kita menanyakan sebuah keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Misalnya kan kita sudah buat sebuah keyakinan, kira-kira keyakinan kelas apa yang dia langgar, yang dia sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, jadi dalam segitiga restitusi Bapak Ibu, maka yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi dalam menstabilkan identitas, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini kata-katanya ya Bapak Ibu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kalau dalam validasi tindakan yang salah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kalau menanyakan keyakinan, apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga, kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Nah, seperti yang misalnya dia terlambat, dia mencontek, berarti apa yang nilai apa yang disepakati yang telah dilanggar. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Nah, itu di dalam kita stabilkan identitas. Kalau kita validasi tindakan yang salah, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian apa nilai umum yang kita telah, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang akan muncul Bapak Ibu. Jadi saya akan berikan lagi contoh dalam menyelesaikan sebuah masalah menggunakan segitiga restitusi. Dari waktu asram pertama, lalu sudah menjadi asram, kemudian di sebelah asram, yaitu musuh. Kemudian asram perjalanan menjadi diri, mana tidak? Nah, tidak lagi. Jadi setiap manusia asram memang pernah dilakukan perbuatan termasuk ini. Kalau pernah melakukan kesalahan, tapi asal ini karena melakukan kesalahan itu menjadi pekerjaan yang bagi tradisi bukan menjadi siapa yang salah, tapi mau menjadi tradisi dari masalah-masalah yang salah yang asal masih punya alasan kenapa asal menjadi pekerjaan ini. Cuma kita waktu itu apa alasan yang salah? Kenapa tidak ada kebenaran? Asal belum belajar, akhirnya tidak menggunakan soal, bisa menggunakan soal biasa. Pastinya keyakinan keras yang kita sudah sepakati yang kita buat pada awal pembelajaran, apa itu asal? Ya, dunia kan berpindah.
Saya yakin bahwa sifat jujur itu diperlukan dalam diri kita. Nah, yakin. Kalau sudah yakin, kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya asram tidak menyampaikan jadi itu perbuatan yang tidak jujur. Apa yang harus dilakukan oleh asram supaya tidak mencapai lagi? Terus apa lagi? Asram sudah tahu ya apa yang harus dilakukan supaya asram tidak mencapai lagi. Sekarang pertanyaannya apakah asram akan dimulai seperti yang asram lakukan? Bukan lagi. Oleh hari ini asram akan melakukan apa yang sudah dikatakan tadi, mengadakan pemilihan sesuai dengan kebutuhan, kemudian peraturan supaya diberi kebenaran. Terima kasih. Terima kasih asram. Jadi silakan setelah ini kembali ke kelas. Nanti Pak Guru akan masuk. Terima kasih asram. Ya, baik Bapak Ibu, itulah salah satu kegiatan dalam menyelesaikan sebuah masalah. Yang pertama kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menstabilkan identitas seorang anak dengan teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal yang baik yang bisa kita lakukan. Kemudian bagaimana kita memvalidasi tindakan yang salah? Nah, tentu seperti yang di video tadi kita tanyakan, kamu melakukan hal itu karena ada alasannya. Kemudian terakhir kita tanyakan keyakinan kelas atau kita tanyakan keyakinannya yang telah kita sepakati. Nah, kemudian kita semua memiliki motivasi internal, maksudnya motivasi dalam diri kita untuk menyelesaikan sebuah masalah. Baik, kita lanjut. Nah, jadi pertanyaannya, mengapa restitusi itu penting? Kenapa? Yang pertama, rasa bersalah menguras energi. Kenapa seperti itu? Kalau kita ingin mencari kesalahan murid kita, itu tidak ada gunanya Bapak Ibu, malahan menguras energinya kita. Kita marah-marah dalam menyelesaikan sebuah masalah, itu sifatnya sementara, tidak akan bersifat lama kepada seorang anak. Efeknya cuma kita lihat sementara. Jadi menguras energi kita saja, habis kita punya tenaga, malahan kita punya tensi dia naik gara-gara kita marah. Tapi coba kita lakukan sebuah restitusi dengan kita bertindak sebagai seorang manajer. Nanti kita biasakan ya Bapak Ibu. Saya sebelum ikut pendidikan guru penggerak juga ya seperti itu. Tapi setelah saya memahami, alhamdulillah saya akan berusaha untuk mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari di rumah bahkan di sekolah. Kemudian yang kedua, ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas kegagalan Bapak Ibu. Anak-anak akan merasa gagal. Dia akan merasa dia akan lebih menyalahkan orang lain. Gara-gara si ini saya salah, ya kan? Gara-gara ini saya salah. Jadi anak-anak akan mengalami identitas kegagalan. Kemudian ketika perasaan bersalah itu membuat kita terperangkap pada masa lalu, di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Misalnya seorang anak, dia mau berbuat sesuatu yang baik, karena kita sudah pernah hukum, maka anak itu akan tidak ada gunanya saya berbuat begini. Ujung-ujungnya juga akan seperti ini. Jadi dia akan mengingat terus masa lalu yang dialaminya. Makanya kita berusaha sebagai seorang guru untuk selalu menjadi seorang manajer. Ya, kita usahakan setidaknya di dalam dua hal itu kita bisa kontrol diri kita sebagai manajer. Jadi mungkin itu saja ya Bapak Ibu pertemuan kita destinasi pada hari ini. Terima kasih. Nanti Bapak Ibu saya butuh sarannya Bapak Ibu, kira-kira bagaimana destinasi kita hari ini, apa bermanfaat bagi Ibu. Nanti silahkan Bapak Ibu tulis di link nanti yang saya akan kirim sama Bapak Ibu. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Beri apresiasi yang meriah dulu untuk pemateri kita hari ini. Terima kasih sebesar-besarnya kepada kepala sekolah sekaligus calon guru penggerak telah berbagi dengan rekan-rekan guru terkait apa itu budaya positif ini merupakan
pengetahuan, pengalaman baru di dalam pembelajaran. Baik, selanjutnya kita pindah ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Karena kita dibatasi oleh waktu, maka untuk sesi pertama ini, untuk sesi tanya jawab, saya buka dengan 2 pertanyaan. Silakan angkat tangannya yang ingin bertanya, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sedikit saja pertanyaannya. Karena saya belum melewati kurikulum Merdeka ya, saat ini saya masih pakai kurikulum K13. Saya hanya ingin menanyakan sedikit, apa tujuan kita buat keyakinan kelas untuk di kelas, dan bagaimana keyakinan kelas itu kan dibuat dari hasil musyawarah yang sudah disepakati antara siswa dan guru tentang wali kelasnya. Terus selanjutnya bagaimana kalau keyakinan yang dibuat itu ternyata tidak berhasil? Bagaimana kelanjutannya? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab atau kita ke pertanyaan yang kedua? Sebelumnya masih ada lagi, kalau belum ada, sambil kita mencari-cari pertanyaan yang menampung pertanyaan, kita jawab dulu pertanyaan yang pertama. Oke, tadi pertanyaan dari Bu Guru Zuar yang pertama, apa tujuan kita membuat keyakinan kelas? Terus bagaimana jika keyakinan kelas yang kita buat itu tidak berhasil? Apa yang harus kita lakukan? Sebelum saya jawab, mungkin ada dari Bapak Ibu yang bisa bantu saya untuk menjawab pertanyaan daripada Ibu Zuar. Tidak apa-apa Ibu, Bapak Ibu kita kemukakan, nanti setelah itu kita simpulkan supaya kita memiliki jawaban yang tepat untuk pertanyaan Ibu Zuar. Silakan, mungkin ada dari Bapak Ibu yang bantu saya sebentar, silakan. Jadi tadi pertanyaannya pertama, apa tujuan kita membuat keyakinan kelas? Terus bagaimana jika keyakinan kelas yang kita buat tidak berhasil? Apa yang harus kita lakukan? Mungkin akan jawab dari Pak Deli. Silakan sebelum saya jawab. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjawab pertanyaan dari teman tadi. Dimana pertanyaan yang pertama, apa tujuan kita membuat keyakinan kelas? Tentunya kita membuat sesuatu pasti ada tujuannya. Tujuannya untuk apa? Tentunya tujuan kita di sini tentunya ingin memperoleh istilahnya keadaan yang lebih nyaman dalam proses pembelajaran, baik itu terhadap siswa, kemudian untuk kita guru maupun di lingkungan di sekitar. Itu tujuan dari keyakinan yang kita buat. Kemudian seandainya keyakinan ini tidak tercapai, apa yang harus kita lakukan? Tentunya yang harus kita lakukan, mari kita merefleksi diri, kita melakukan umpan balik, kita banyak bertanya kepada teman-teman yang lebih istilahnya lebih ahli, kira-kira apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kita lakukan tentang keyakinan ini. Sementara kami sudah melakukan yang terbaik, tapi kenapa keyakinan yang kami lakukan ini belum berhasil? Tentunya kita banyak-banyak bertanya, kita belajar lebih banyak lagi dari teman-teman sejawat ataupun mungkin dari atasan yang lebih paham tentang masalah ini. Saya kira itu dari saya. Oke, terima kasih. Pak Patrick bisa dilanjutkan. Ya, baik, saya duduk saja. Terima kasih sama Pak Dali sudah mencoba mengutarakan pendapatnya. Memang apa yang dibilang sama Pak Dali itu, kenapa kita membuat suatu keyakinan supaya apa yang kita inginkan di dalam suatu kelas, misalnya kalau ini kan di dalam kelas banyak siswa, banyak karakter. Kalau seandainya kita tidak membuat suatu kesepakatan atau suatu keyakinan, saya kira yang disampaikan sama Pak Dali itu benar adanya. Kelas kita tidak akan nyaman. Karena kita membuat suatu keyakinan itu untuk membuat kelas kita itu menjadi nyaman kita dalam pembelajaran. Karena apa? Keyakinan kelas yang dibuat oleh kita atau anak didik kita itu memang betul-betul yang berasal dari dalam dirinya. Dan
sesuatu yang kita sudah buat, kita sepakati bersama, bahkan sebenarnya ini kita perlu tanda tangan sebenarnya kalau dalam membuat suatu keyakinan kelas. Kasih tanda tangan supaya tidak gampang kita untuk melanggarnya. Jadi melalui keyakinan atau kesepakatan yang telah kita buat, maka akan tercipta sesuatu yang aman, nyaman, dan tentram di dalam kelas kita. Itu salah satunya. Kemudian bagaimana kalau seandainya keyakinan itu tidak tercapai? Betul apa yang disampaikan Pak Adi, bahwa kita harus merefleksi diri. Kira-kira dari segi mana saya tidak keyakinan yang telah kita buat itu tidak tercapai? Dari segi mana? Maka kita harus lihat peluang kira-kira bagaimana kita akan menyelesaikan sebuah keyakinan yang tidak tercapai. Misalnya contoh tadi ada masalah, dia terlambat ke sekolah. Dia terlambat sekolah, keyakinan apa yang dia langgar? Oke, sebelum mungkin ditambahkan lagi, saya kembalikan dulu kepada bagaimana Bu Zuar. Oke, cukup. Karena kita dibatasi oleh waktu, maka satu penanya singkat dan padat dan masih ada. Kalau tidak ada, masih ada terakhir. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja pertanyaan yang singkat. Tadi saya sempat menyimak materinya memang sangat bagus. Namun di sini ada yang perlu saya perlu tanyakan, mana yang jelas, mana yang benar yang harus kita lakukan, yaitu tentang masalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang perlu saya tanyakan di sini mengenai konsekuensi yang harus kita berikan kepada anak-anak atau peserta didik yang melanggar keyakinan ini. Apakah konsekuensi ini dilakukan berdasarkan keputusan semua dewan guru dan kepala sekolah, atau hanya wali kelas dengan perwaliannya? Oke, terima kasih. Saya kira itu pertanyaan dari saya. Mungkin ada teman-teman yang bisa bantu. Kesempatannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaannya, masalah konsekuensi, apakah itu harus disepakati oleh guru dan kepala sekolah atau hanya orang-orang tertentu saja? Misal, kalau menurut saya mungkin ada dua model yang harus dibuat. Itu bisa dibuat oleh wali kelas atau secara umum untuk satu keseluruhan di sekolah. Kalau untuk keseluruhan di sekolah itu wajib disepakati oleh guru, kepala sekolah, bahkan orang tua siswa. Kalau untuk di kelas misalkan buat, itu cukup disepakati wali kelas, murid, dan atas sepengetahuan kepala sekolah juga, supaya semuanya ada dasar hukumnya. Jadi kalau kita juga memberi konsekuensi, ada pihak-pihak tertentu yang memang sudah mengetahui hal ini. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu sedikit jawaban dari Bu Zuar. Saya kembalikan lagi kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan daripada Baik. Jadi konsekuensi ini sebenarnya bisa disepakati bersama dengan warga sekolah, misalnya kepala sekolah, guru, dan murid. Ini konsekuensinya memang apa yang dibilang Ibu Zuar memang utuh adanya, bisa gunakan dua model. Ada maksudnya konsekuensi yang disepakati di sekolah dan ada konsekuensi yang disepakati di kelas. Tapi ini kan biasanya terjadi antara guru dengan murid, biasanya terjadi. Jadi bagaimana kita harus sepakati dengan murid. pertanyaannya tadi sudah. Apa yang harus dilakukan? Boleh dilakukan oleh guru dengan siswa dan keluarga sekolah, artinya seluruh yang ada di sekolah. Nah, itulah jawaban dari pemateri hari ini. Saya kembalikan kepada penanya. Oke, terima kasih atas jawaban yang diberikan untuk pertanyaan dari saya. Sebenarnya tadi saya sudah bisa terima, cuma saya hanya menambahkan kalau bisa mungkin ini ditambahkan dengan istilahnya orang tua siswa, dan supaya mereka tahu bahwa kesepakatan kita seperti ini, supaya juga kalau kita berikan konsekuensi seperti ini mereka tidak bertanya-tanya. Saya kira cukup. Oke, itulah tadi
jawaban dari pemateri dan kepala sekolah kemudian ditambahkan oleh Bu Zua dan oleh penanya itu sendiri. Sebelum saya akhiri, mungkin Pak Kepsek bisa kasih kesimpulan untuk diseminasi hari ini. Mungkin masih ada yang ini, mungkin masih ada. Masih ada yang ingin bertanya? Kalau masih ada kita buka lagi. Satu Pak. Oh, satu. Nah, Boleh satu. Gunanya? gunanya apa Karena Ibu? kalau disuruh angkat tangan tidak mau angkat tangan, jadi harus langsung. Coba Ibu Medi, Ibu Medi. Bu Medi. Karena biasanya kan tangani kalau Iya. satu, kalau dua itu ada. Bu Serli ada pertanyaan. Bu Serli. Oke, mungkin tidak ada lagi Pak Kepsek. Nah, bisa mungkin memberikan kesimpulan sebelum kita akhiri. Jadi terima kasih ya Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah kegiatan kita pada pagi hari ini sudah sampai siang. Sekali lagi saya minta maaf kepada Bapak Ibu telah menyita waktunya. Jadi kita telah melakukan diseminasi mulai dari awal bagaimana budaya di sekolah, kemudian apa itu budaya positif, kemudian bagaimana penerapan restitusi di sekolah, kemudian nilai-nilai kontrol apa yang kita harus pahami sebagai seorang guru. Mudah-mudahan dengan apa yang kita dapatkan hari ini Bapak Ibu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua dan bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita, bahkan di dalam keluarga kita. Jadi dengan adanya teori-teori yang telah dikemukakan oleh para pakar, kita berusaha untuk membuka diri, berusaha untuk belajar dan memahami apa maksud daripada teori-teori yang disampaikan di dalam dunia pendidikan. Mungkin saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu telah membersamai saya pada pagi hari ini untuk melakukan diseminasi, dan sekali lagi saya memohon maaf karena waktunya Bapak Ibu sudah tersita dalam kegiatan ini. Mungkin itu saja, saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan berakhirnya pemaparan materi dari Bapak Kepala Sekolah sekaligus calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Utara, maka dengan ini saya sebagai MC pada siang hari ini mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah-salah kata, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila bisa bil haq, astagfirullah khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dali, rekan sejawat dari Pak Rano. Apa yang